Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri sana, dia bekerja di sana naik kapal. Naik kapal. Selamat datang kembali. Kali ini kita coba gali lebih dalam ya soal jantung sejarah Mataram Islam di Kota Gede, Yogyakarta. Masjid Gede Mataram. Kita punya beberapa sumber nih. Ada catatan perjalanan, ada juga cuplikan riset. Semuanya nunjuk ke peran unik masjid ini. Iya, betul. Nah, fokus kita hari ini tuh pengen lihat lebih dari sekedar tempat ibadahnya. Gimana masjid ini, sejak zaman Panembahan Senopati bisa jadi pusat kehidupan sosial dan budaya ya di awal-awal Mataram Islam berdiri. Siap ya? Mari kita coba bedah bareng-bareng. Tentu. Sumber-sumber ini memang kasih gambaran menarik ya. Gimana sebuah masjid fungsinya bisa jauh lebih luas dari sekedar urusan agama. Apalagi dalam konteks pembentukan kerajaan baru kayak Mataram ini. Jadi ini bukan masjid biasa aja, gitu. Kalau kita lihat awal berdirinya nih, sumber bilang Panembahan Senopati yang perintahin bangun. Sekitar tahun 1587 ya. Betul, 1587. Dan, wah, ini ada nama Sunan Kalijaga disebut ikut merancang. Ini ada petunjuk apa nih soal visi awalnya? Nah, ini menarik. Keterlibatan tokoh sekelas Sunan Kalijaga itu kayaknya mengisyaratkan visi penyebaran Islam yang gimana ya, merangkul budaya lokal gitu. Dan ini nyambung langsung ke konsep tata ruang Jawa waktu itu, yang kita kenal Catur Gotro Tunggal. Catur Gotro Tunggal, itu 4 elemen jadi satu gitu ya. Keraton, masjid, terus alun-alun, sama pasar. Persis. Jadi 4 wujud dalam satu kesatuan. Masjid Gede ini salah satu pilar pentingnya. Menyatukan semua aspek itu di pusat ibu kota, di Kota Gede. Oh, jadi memang sengaja ya diletakkan di tengah, dekat sama pusat kuasa, ekonomi, dan ruang publik. Tapi pilar utama, mengikat spiritualitas sama pemerintahan di keraton, interaksi sosial di alun-alun, sama ekonomi di pasar. Jadi dari awal, masjid ini udah dirancang jadi bagian integral dari mesin sosial politiknya Mataram. Bukan cuma tempat sholat toh. Dan kayaknya itu kelihatan juga ya di bangunannya. Saya baca di sumber ada perpaduan gaya yang unik banget. Bangunan utamanya Jawa asli, atap tumpang 3 gitu kan? Betul, atap tumpang khas Jawa. Tapi kok gapura sama pagarnya nuansanya agak beda ya? Lebih kayak Hindu-Buddha gitu kesannya. Nah, itu dia. Benar sekali. Coba perhatikan 3 gapura bata merahnya yang megah itu. Gayanya padu raksa, mengingatkan kita ke zaman Majapahit. Terus ada lagi, tembok kelir, dinding penghalang persis di belakang gapura. Jadi orang masuk itu nggak bisa lurus, harus belok dulu. Oh, jadi semacam ada jeda atau filter gitu ya, sebelum masuk ke area utama masjid. Bisa dibilang begitu ya. Konsepnya mirip penyucian diri, atau mungkin penghalauan pengaruh buruk dari tradisi pra-Islam yang diadaptasi. Jadi arsitekturnya sendiri udah ngomong nih, gimana Islam masuk dan berdialog sama tradisi lama. Nggak menghapus, tapi lebih ke merangkul terus dikasih makna baru. Kompleksnya juga luas ya, nggak cuma ruang sholat. Ada halaman luar, dalam. Dulu katanya ada kolam kecil ngelilingi bangunan utama. Iya, ada kolam. Terus tempat wudhu, yang dulu katanya ada sendang ya. Konon dipakai pendiri Mataram, airnya dianggap berkah. Nah, itu bagian dari cerita lokalnya.
Dan yang penting juga, di sisi barat atau belakangnya itu ada kompleks makam Raja-Raja Mataram. Betul sekali. Keberadaan makam tokoh penting kayak Ki Ageng Pemanahan, terus Panembahan Senopati sendiri di dalam kompleks masjid ini krusial banget. Ini kan kayak melanjutkan tradisi penghormatan leluhur Jawa, tapi sekarang dalam bingkai Islami. Makam ini jadi pusat ritual sendiri, sekaligus ya memperkuat legitimasi spiritual penguasa Mataram saat itu. Jadi dari situ ya munculnya anggapan keramat atau sakral terhadap kompleks makam ini. Tepat. Terjadi proses yang namanya sakralisasi, terutama makam Senopati itu. Dianggap suci, punya kekuatan spiritual tertentu oleh sebagian masyarakat. Nah, dari situlah muncul berbagai ritual yang kita lihat masih hidup sampai sekarang. Orang nyekar atau ziarah bawa bunga, ada ritual khusus malam Jumat Pon, bahkan ada yang laku prihatin atau tirakat di sekitar makam. Berarti kesakralan itu dampaknya nggak cuma spiritual pribadi ya, tapi juga bisa menggerakkan aktivitas sosial, bahkan mungkin ekonomi di sekitarnya, kayak penjual bunga, makanan gitu. Betul sekali. Aktivitas ritual ini punya dampak sosial ekonomi yang nyata loh buat masyarakat sekitar. Pedagang bunga, makanan, jasa pemandu, itu hidup dari situ. Sekaligus, ini jadi momen penting buat interaksi sosial antar peziarah dan juga pewarisan nilai-nilai budaya Jawa yang udah menyatu dengan ajaran Islam. Dan kalau fungsi sosial budaya masjidnya sendiri itu juga terus jalan sampai sekarang kan ya. Sumber bilang masih sering dipakai buat akad nikah, hijab kabul. Masih sering. Terus upacara pemberangkatan jenazah warga sekitar, selain tentunya pengajian rutin dan kegiatan sosial kayak santunan anak yatim atau bantuan warga kurang mampu. Nah, ini menunjukkan seberapa kuatnya akar fungsi sosial masjid ini ya. Nggak putus dari zaman Senopati sampai sekarang. Kontinuitasnya luar biasa. Perhatikan juga tradisi kayak nyadran menjelang bulan puasa atau ziarah yang ramai banget pas bulan Muharram atau Suro. Itu kan perpaduan yang kental banget antara praktik Islam dan penghormatan leluhur ala Jawa. Dan pusatnya ya di kompleks masjid dan makam ini. Sekarang malah jadi tujuan wisata sejarah dan religi juga. Menarik banyak orang, bahkan turis non-muslim, pelajar, mahasiswa. Jadi udah jelas banget ya, Masjid Gede Mataram di Kota Gede ini jauh lebih kompleks dari sekedar tempat ibadah biasa. Dari awal Mataram Islam berdiri di bawah Panembahan Senopati. Ya? Masjid ini memang dirancang sebagai jantung sosial, simbol perpaduan budaya, jangkar komunitas, dan bagian penting dari tata kelola kerajaan lewat konsep catur gotro tunggal itu. Tepat sekali, arsitekturnya yang sinkretis, posisinya dalam tata ruang kota lama, adanya makam keramat di dalamnya, dan fungsinya yang beragam sampai sekarang, semua itu nunjukin peran sentralnya dalam membentuk dan juga melestarikan identitas masyarakat Jawa Islam, khususnya di Yogyakarta. Ini warisan visi Senopati yang masih hidup, bisa dibilang gitu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Menurut Anda, gimana cara Masjid Gede Mataram dan kompleks makamnya yang terus dihormati ini mencerminkan dialog yang kayaknya nggak pernah selesai ya, antara identitas keagamaan Islam dengan warisan budaya leluhur Jawa dalam denyut kehidupan Yogyakarta sampai hari ini? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut mungkin. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya. Istighfar awi kekhilafan ingkang kita tidak akan secara tujuan bersama itu. Wonten Al-Qur'an Allah paling dawuh wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
demi waktu. Sungguh manusia dalam keadaan rugi